karena masih menunaikan ibadah haji dan umrah. Semoga beliau mendapatkan haji yang mabrur dan kita semoga diizinkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah pada waktu yang lain nantinya. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul kajian hadis kita pada malam ini bertolak tentang hadis arba'in yang keempat, tentang penciptaan manusia dan takdirnya. Disebutkan dalam hadis, maka Imam Nawawi mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Cukup panjang hadisnya kaum muslimin. Lafaznya yaitu An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfuku fihi ar-ruh wa yu'mar bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bapak Ibu, kajian kita pada malam ini berkenaan tentang hadis, maka sebenarnya Ustaz Ulatul Wusko adalah termasuk pakar hadis karena beliau di jurusan Usuluddin. Beliau adalah Ustaz aslinya sebagai mana ambo ko Ustaz KW Bapak Ibu. Ambo tak khusus di syariah wal qanun di Al-Azhar. Jadi kalau seandainya nanti tidak semaksimalnya wajarlah karena Ustaz KW Bapak Ibu. Dan semoga kita mendapatkan hidayah dan keberkahan pada majelis ini tentunya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin, mungkin kita mulai dengan pendahuluan muqaddimah. Kita beragama Islam memiliki sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis atau sunnah. Itu adalah dalil naqli yang dinukilkan kepada Allah, yaitu adalah Al-Quran, dan yang dinukilkan kepada Nabi itulah hadis. Al-Quran kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril wal muta'abbad bitilawati. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Kemudian bernilai ibadah bagi yang membacanya. Sedangkan hadis ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takrir, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi maupun ketetapan. Akan tetapi bolehkah kita membaca hadis ketika sholat? Tidak. Sehingga Al-Quran itulah yang dibaca ketika setelah Al-Fatihah. Hukumnya adalah sunnah, tidak hadis. Walaupun isi hadis itu sangat mulia, akan tetapi Al-Quran lah yang bernilai ibadah bagi yang membacanya. Ustaz, kalau demikian bagaimana hadis? Apakah kita tidak dianjurkan membaca? Maka hadis tetap dianjurkan membaca dan akan mendapatkan pahala jika kita niatkan untuk menuntut ilmu nantinya. Dan hadis tidak bisa kita samakan dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah firman Allah, sehingga Al-Quran itu yang dapat dibaca ketika kita sholat. Tidak bisa berpindah kepada hadis ketika kita sholat nantinya. Adapun hadis yang kita bahas pada malam ini, yang namanya dalil nakli Al-Quran dan hadis, Bapak Ibu kaum muslimin, maka itu adalah dalil nakli dan dibutuhkan dalil akli, akal, pemahaman para ulama, ijtihad ulama.
sehingga tidak semua kita dapat memahami isi kandungan ayat maupun hadis, maka dibutuhkanlah ijtihad ilmunya para ulama. Dan mereka para ulama itu membahas dengan penuh ilmu, tidak nafsu. Dengan adanya dalil akli itu tidak mengakal-akali sekehendak nafsu semata, tapi adanya ilmu. Itulah para ulama. Adapun kaum muslimin, maka di dalam hadis itu pasti bersambung sanadnya kepada sahabat sehingga sampai hadis itu sesuai apa yang dilafazkan Nabi Muhammad. Adapun hadis yang keempat ini bersambung melalui sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud, kalau kita lihat di dalam sejarah, maka banyak namanya bernama Abdullah. Seperti ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Dan ini yang kita bahas sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibni Mas'ud, ibnu Mas'ud. Sahabat Nabi adalah sebagai hamba yang memeluk agama Islam, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan wafat dengan keislamannya hingga akhir hayat. Jadi konsisten keimanan, keislaman hingga akhir hayat. Bedanya kita dengan sahabat kaum muslimin, kita tidak bertemu dengan Nabi. Jadi kalau ada seandainya di antara kita yang hidup di zaman sahabat, mustahil, karena sudah begitu lamanya. Kita hanya pengikut Nabi, umatnya Nabi Muhammad, bukan sahabat Nabi. Jadi yang definisi sahabat adalah seseorang yang bertemu dengan Nabi, hidup dengan Nabi, memeluk agama Islam dan istiqomah keislamannya hingga akhir hayat. Adapun kaum muslimin, Abdullah bin Mas'ud, beliau dilahirkan di kota Mekah dan wafat di kota Madinah pada usia 60 tahun. Hampir 2 kali lipat dari umur kami, Bapak Ibu, 60 tahun. Kemudian beliau memeluk agama Islam orang yang ke-6. Kemudian ada suatu hal yang sangat menarik di dalam kitab Al-Anwar Muhammadiyah, syarah dari kitab Arba'in Nawawiyah, disebutkan proses sebab Islamnya, wa sababu islamihi annahu kana yal'al ghanam. Sebelum beliau masuk Islam kaum muslimin, beliau adalah pengembala kambing. Kemudian faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam famasaha ala ghanamihi. Kemudian datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diusapnya lah kambing tersebut. Faja'at bil laban, diusapnya, kemudian zikir kepada Allah, kemudian datanglah susu dari kambing tersebut kaum muslimin. Falamma ra'a dzalika ta'ajjaba wa aslama. Dan tatkala Abdullah bin Mas'ud melihat apa yang dilakukan Nabi, beliau berzikir sambil diusapnya susu si kambing tersebut, maka datanglah, terpancarlah susu. Dengan ta'ajubnya itu, sehingga akhirnya Abdullah bin Mas'ud masuk agama Islam. Itulah proses masuknya agama Islam Abdullah bin Mas'ud. Kemudian sifat-sifatnya dhaiful jism, lemahnya jasmaninya. Bahkan dikatakan beliau tidak gemuk, bahkan kurus kaum muslimin. Akan tetapi Nabi berkata, qawiyul iman yuhibbuhullah wa rasuluhu. Tetapi imannya sangat kuat, tidak sama dengan iman kita. Iman kita terkadang goyah, hancur terkadang pada suatu keadaan. Akan tetapi imannya Abdullah bin Mas'ud ini sangat kuat, walaupun badannya lemah, imannya sangat mantap sehingga dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Kemudian ada suatu amalan yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud, yang mana amalan ini cukup mudah kita amalkan, tidak membutuhkan finansial harta, melainkan hanya butuh bacaan Al-Quran. Disebutkan beliau yaqra'u surat al-waqi'ah kulla lailah. Senantiasa setiap malamnya Abdullah bin Mas'ud membaca surat al-waqi'ah. Dan alhamdulillah kaum muslimin, mungkin inilah dalil atau petunjuk yang diamalkan oleh ayah kami tercinta,
Jadi kami sebenarnya anak dari mu'alaf Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi orang tua kami keturunan Tionghoa. Kemudian beliau belajar dengan Ustaz Tiangpu Soleh, ayahnya Bapak Sodik Pasriku. Beliau setiap malamnya membaca surat Al-Waqiah. Dan alhamdulillah beliau pada usia 74 tahun pada tahun ini Bapak Ibu. Mungkin sudah 50 tahun lebih menjaga keislamannya hingga saat ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan istiqomah hingga akhir hayat. Itulah amalan yang dilakukan para sahabat Nabi yang patut kita teladani. Yang namanya Al-Quran itu sangat mulia kaum muslimin. Tak ada kekayaan tanpa Al-Quran, tak ada kesengsaraan kecuali meninggalkan Quran. Bacaannya butuh penghayatan, apalagi pengamalan di tengah kehidupan menuju surga yang penuh kenikmatan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sepakat Bapak Ibu? Maka senantiasalah kita memulai membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai penawar obat, berisi terhadap masalah yang kita alami, maka pasti ada jawabannya di dalam Al-Quran. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir, dengan membaca Al-Quran itu pasti hati akan tenang nantinya. Itulah amalan mungkin yang patut kita amalkan, membaca surat Al-Waqiah kalau mampu. Dan alhamdulillah sejak kami SD Bapak Ibu, itulah amalan yang dilakukan ayah kami, Al-Waqiah. Beliau bukan ulama, tapi beliau senantiasa mengamalkan. Dan inilah bukti sahabat Nabi ada yang melakukannya. Tetapi tidak tutup kemungkinan apakah Nabi membaca Al-Waqiah setiap malam atau tidak, wallahu a'lam. Tetapi yang pasti membaca surat Al-Waqiah pasti ada manfaatnya. Kemudian pernah dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengambil hadis Nabi sampai kepada kita. Beliau meriwayatkan hadis Nabi sekitar 848 hadis. Kalau sahabat Nabi yang terbanyak mengambil hadis kaum muslimin yaitu Abu Hurairah. Beliau pun pada masa sebelum Islam adalah Abdul Syamsi, penyembah matahari. Jadi zaman jahiliyah ada saja yang disembah, penyembah bulan, penyembah matahari, berhala, bahkan wanita yang disembah. Na'udzubillah. Sedangkan kita adalah menyembah Allah Ta'ala, pemilik alam semesta ini. Apakah bintang, bulan, matahari, dan segala macamnya. Itulah Allah Ta'ala. Kemudian adapun hadis ini, maka pasti ada faedahnya. Disebutkan dalam hadis, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami, maksudnya adalah ada majelis Nabi, kemudian dihadiri oleh sahabat Nabi yang lainnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, wa huwa shadiqul masduq. Nabi itu adalah orang yang jujur dan terpercaya, jujur dan dibenarkan. Jujur sifatnya dan dibenarkan sifatnya. Akan tetapi mungkin tidak sedikit fenomena di tengah kehidupan kita, terkadang jujur itu disalahkan dan yang salah itu terkadang dibenarkan. Na'udzubillah min dzalik. Dan Nabi Muhammad itu adalah siddiq, wa huwa shadiqul masduq, jujur dan dibenarkan oleh Allah dan para sahabat, termasuk bagi hamba yang beriman. Kemudian apa wasiat Nabi kepada kita, kepada umatnya kaum muslimin? Yang pertama itu, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkannya penciptaannya fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Dikumpulkannya proses penciptaan kita sebagai manusia 40 hari sebagai setetes mani. Summa yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari kedua menjadi segumpal darah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bahkan kaum muslimin, terkait masalah penciptaan manusia, di surat Al-Alaq tadi ayat 1 berkenaan tentang Iqra. Telah kita ketahui ayat yang pertama kali yang diwahyukan kepada Nabi bukanlah tentang solat, bukan juga puasa kaum muslimin.
bukan nikah, bukan haji, melainkan menuntut ilmu, yaitu dengan apa kalimatnya? Iqra, bacalah. Bacalah sampai 3 kali. Itulah hikmahnya tatkala kita diciptakan oleh Allah, senantiasa kita untuk menggali ilmu. Dan jangan lupa bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan lupa kita menyembah Allah, memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Disunahkan kita untuk memiliki adab atau kriteria sebelum belajar itu. Disunahkan berwudu, disunahkan mandi dan segala macamnya. Itu sebagai bentuk kita ta'abudi, taat kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian 40 hari ketiga, summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian dikumpulkanlah menjadi segumpal daging. Adapun inti hadis yang satu kalimat ini berkenaan tentang penciptaan manusia. Ada 3 fase. Yang pertama, setetes mani, kemudian berkembang menjadi segumpal darah dan berkembang menjadi segumpal daging. Kemudian dibalutlah, kemudian tulang belulang dan segala macamnya sampai kita janin si ibu itu sampai 8 bulan maupun 9 bulan nantinya. Adapun hikmahnya kaum muslimin, inna ahadakum yujma'u khalquhu, dikumpulkannya penciptaan kalian, penciptaan kita sebagai manusia, maka tak terlepas dari hubungan pernikahan. Bagi orang yang menikah dan orang yang melakukan hubungan seksual seperti perzinahan, sama-sama melahirkan anak, sama-sama mengandung anak, akan tetapi bedanya jalannya, prosesnya. Kalau nikah melalui dengan akad nikah, kalau zina tanpa akad nikah, itulah bedanya. Dan setiap orang yang melakukan hubungan intim, maka berhati-hatilah apakah yang kita lakukan dengan proses yang halal melalui akad nikah atau jalan yang haram yang kita tempuh. Tatkala melalui akad nikah, maka pasti kita akan mendapatkan keberkahan dari akad itu. Jadi jangan sampai kita terjebak bagi anak, bagi kemenakan kita, jangan sampai terjerumus kepada pergaulan bebas, yang mana zaman saat ini semakin berbahaya karena begitu canggihnya alat komunikasi HP ini. Sekejap saya Bapak Ibu bisa terkadang salah pencet gitu, lain yang ketik, lain yang terbuka. Maka berhati-hatilah, karena dengan akad pernikahan itu akan berusaha kita sebagai pasangan, akan berwujud, berimpian kita memiliki keturunan solehah. Ad-dunya mata, dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu sholihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah, pasangan yang solehah. Kemudian hadis ini juga membawa isyarat atau hikmah bahwasanya penciptaan manusia itu memiliki tahapan proses kaum muslimin. Kemudian ulama menafsirkan hadis ini, kenapa tidak sekaligus diciptakan padahal Allah mampu? Jawabannya supaya mudah bagi ibu yang mengandung, tidak sekaligus, melainkan butuh tahapan. Sebagaimana kita, kalau seandainya kita diciptakan dewasa sebesar ini langsung, pasti akan bermasalah nantinya. Makanya yang nama hidup butuh perjuangan, butuh proses maupun tahapan. Perjuangan ibu dengan keadaan hamilnya anak yang tersayang, maka ia senantiasa berusaha menjaganya, bahkan berusaha mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran setiap harinya, setiap pagi malamnya. Dan insya Allah itu akan menjadikan anak kita mudah hafal Al-Quran nantinya. Namun jikalau tidak kita mulai sejak dini untuk menghidupkan mawatan Al-Quran, mungkin akan sulit nantinya kita mendidik anak. Kemudian ada juga makna tersirat dari hadis ini yang namanya pasangan butuh perjuangan. Maka apakah kita balas perjuangan ayah bunda kita itu dengan kebaikan, dengan berbuat ihsan?
atau bahkan dengan perjuangan mereka itu sampai kita lahir dunia kita balas dengan kedurhakaan. Bahkan kaum muslimin tidak sedikit ayat yang berkenaan tentang keimanan, tapi ujung ayatnya berkaitan tentang ihsan kepada ibu bapa. Contoh, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83, la ta'buduna illallah, janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Ini berkaitan tentang ayat keimanan. Tetapi setelahnya berkaitan tentang wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ayah bunda kita, kepada orang tua kita. Semestinya sembahlah Allah, janganlah kalian berbuat syirik, berimanlah kepada malaikat, kepada nabi. Namun di ujung ayat tadi wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ayah bunda kita. Sehingga mafhumnya dapat kita pahami, yang namanya keimanan tidak cukup diyakini semata, mesti kita amalkan di tengah kehidupan kita di dunia yang nyata ini. Dan semoga bagi orang tua kita, kalau masih ada, semoga dapat kita berbuat ihsan semaksimalnya. Dan bagi orang tua yang telah meninggalkan kita, semoga almarhum diberi kelapangan, keberkahan, dan diringankan azabnya kalau ada. Semoga kita sama-sama masuk surga nantinya. Kalaupun seandainya di antara kita ada yang pernah salah, bahkan kami pun pernah salah, bahkan sering mungkin tatkala kecil, yang namanya orang tua pasti terkadang merasa selalu benar. Dan bahkan Syekh Ahmad Thayyib berwasiat kepada kami, tatkala berkenaan hubungan kita dengan orang tua, maka jangan pernah membantah. Ikuti saja. Walaupun orang tua kita salah, maka kita dengarkan, dan tatkala salah maka kita jawablah, bijaklah dalam berdiskusi, dalam menjawabnya. Jangan sampai kita durhaka kepada ayah bunda. Tatkala kita durhaka, maka pasti hidup di dunia ini akan sengsara nantinya. Adapun kaum muslimin, selanjutnya disebutkan dalam hadis summa yursalu ilaihil malak. Kemudian tatkala proses janin selama 120 hari, 40 hari kali 3 120 hari, selama 4 bulan. Maka dilanjutkan dengan summa yursalu ilaihil malak. Diutuslah malaikat. Fayanfuqu fihi ruh. Kemudian ditiupkan roh kepada janin tersebut. Wa yu'mar bi arba'i kalimat. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan 4 hal, 4 perkara. Bikat bi rizqihi, menetapkan rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, umurnya, wa amalihi, amalnya, syakiyun aw sa'idun, sengsara atau bahagianya. Kemudian berkenaan tentang ketetapan ini, maka mesti kita pahami dulu, Allah anugerahkan kita berupa akal fikiran, dan Allah anugerahkan kita berupa iman. Dengan akal fikiran itu kita diperintahkan untuk berfikir sebelum bertindak, berfikir sebelum beramal. Kemudian dengan iman itu kita perbanyak amal soleh. Jadi jangan sampai ada sebahagian kita, Ustaz, kalau demikian tidak perlu kita bekerja, tidak perlu kita sebagai suami mencari nafkah, sehingga ia memahami hanya sholat saja, iktikaf saja, berdakwah saja kemana-mana, sedangkan anak istrinya terlantar. Bukan demikian maknanya kaum muslimin. Yang namanya kita sebagai suami memiliki tanggung jawab bagi istri, bagi anak, bahkan orang tua kita. Sehingga Allah anugerahkan akal dan iman, maka berfikirlah sebelum bertindak, dan perbanyak tingkatkan amal soleh atas keimanan itu. Kenapa kaum muslimin? Karena Allah senantiasa menjadikan hambanya menuju derajat maqam yang terpuji. Senantiasa Allah berfirman, afala ta'qilun, apakah engkau tidak berakal?
Afala tatadabbarun, apakah engkau tidak mentadabburi ayat-ayatnya? Maka senantiasa kita menggali ilmu, senantiasa kita berfikir, namun jangan lupa kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, ketetapan terhadap rezekinya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah lah yang telah memberikan kita itu rezeki di dunia ini. Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tak disangka-sangka, tak diduga-duga. Mungkin ada kalanya kita yang bekerja maksimal dan mendapatkan gaji atau rezeki sesuai harapan. Ada kalanya kita yang bekerja maksimal pagi hingga malamnya, namun rezeki belum sesuai harapan. Bahkan ada kalanya di antara kita yang belum bekerja karena tidak mendapatkan pekerjaan atau sama sekali tidak bekerja, namun ada saja rezeki yang ia dapatkan datang tiba-tiba. Atau bahkan tidak bekerja sama sekali, akhirnya di dunia meminta-minta. Itulah tatkala kita memiliki akal fikiran, maka berfikirlah senantiasa kita gigih dalam bekerja, bukan mengharap rezeki itu datang dari Allah semata. Sebagaimana tatkala anak-anak ingin meminta jajan lebih, pasti ia meminta kepada ayah bundanya. Tidak mungkin hanya berdoa semata. Maka dibutuhkan usaha yang kuat. Sebagaimana kita sebagai suami dituntut untuk kerja lebih giat, lebih keras, sehingga rezeki yang kita impikan itu datang dari Allah Ta'ala. Dan tatkala rezeki yang kita impikan itu belum sesuai harapan, maka jangan kecewa kaum muslimin. Janganlah putus asa. Allah pasti mengijabah, mengabulkan doa hambanya pada waktu yang Allah kehendaki, bukan waktu yang kita kehendaki. Pada apa yang Allah tentukan, bukan apa yang kita tentukan. Itulah Allah Ta'ala. Allah memiliki sifat mutlak, kuasanya sangat mutlak, sehingga kita hanya dituntun untuk berusaha, berikhtiar di dunia, dan jangan lupa tawakal, doa kepada Allah Ta'ala. Mungkin bisa jadi kita bermimpi untuk mendapatkan gaji 5 juta, akan tetapi kita celaka nantinya, musibah sakitkah atau hal lain. Akan tetapi tatkala kita bersyukur dengan gaji yang 4 juta, maka semoga itulah yang berkah. Kita tidak memiliki sakit, kita sehat walafiat, hati kita tenang nantinya. Maka perlunya kita bersyukur terhadap yang kecil. Siapa yang tidak mampu bersyukur kepada hal yang kecil, maka pasti dia tidak akan mampu bersyukur kepada yang besar. Kemudian Allah menetapkan ajalnya, hidup matinya, tidak bisa diganggu gugat terhadap takdir yang telah Allah tetapkan kaum muslimin. Dan kenapa kita tidak dikasih tahu oleh Allah, bahkan Nabi, terhadap usia? Akan tetapi mungkin dapat kita lihat relatif umur umat manusia Nabi Muhammad itu sekitar 50, 60, 70 tahun. Itu melihat dari segi kuantitas orangnya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada yang kurang dari itu atau melebihi dari itu. Itu adalah nikmat. Sebaik-baik umur yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wasyarrun nas, dan sejelek-jeleknya manusia yang panjang umurnya, mantola umuruhu wasa'a amalhu. Sejelek-jeleknya manusia yang panjang umurnya dan jelek amalnya. Kemudian kita sebagai manusia diuji oleh Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya, bukan paling banyak kaum muslimin, tapi siapa yang paling baik, dan kalau lebih banyak itu sangat mulia. Kita beramal belum tentu kita ikhlas, belum tentu maksimal ibadah yang kita lakukan dari segi ilmunya. Maka senantiasa kita kaji ilmu tentang suatu ibadah, dan kita dituntut untuk ikhlas dalam beramal. Kemudian tatkala kita tidak mengetahui kapan usia kita datang, hikmahnya kaum muslimin, la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Intinya konsisten menjaga Islam kita hingga akhir hayat. Tatkala disebutkan, ya fulan, engkau akan mati pada usia 50 tahun. Maka sepanjang usia, mulai dia balik sampai usia 45 misalkan, dia senantiasa berbuat maksiat dosa, masih ada waktu 5 tahun lagi untuk bertaubat, untuk beribadah.
maka itu bahayanya. Maka hikmahnya tidak disebutkan usia kita, hanya Allah yang tahu hikmahnya agar kita menjaga Islam kita, senantiasa kita tingkatkan amal ibadah kita. Karena tidak menutup kemungkinan pasti akan banyak nanti umat yang akan di penghujungnya saja dia akan bertaubat dan beramal. Nauzubillah min zalik. Kemudian Allah tetapkan juga amalihi wa syaqiyun aw sa'idun, amalnya di dunia. Dengan amalnya itu dia akan celaka atau bahagia nantinya. Kemudian dilanjutkan fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah la ilaha ghairuh, tidak ada Tuhan selain Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga. Beribadah saya kaum muslimin, datang suara azan, panggilan azan, berbondong-bondong kita ke masjid. Kemudian jarak di antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan maksiat. Kemudian mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Maksud ini, hadis ini membawa tatkala kita telah mengaku beriman, telah memeluk agama Islam, kembali ke hakikat tadi, la tamutunna illa wa antum muslimun. Senantiasa kita istiqomah menjaga Islam dan perbanyak amal soleh di dunia. Misalkan kita usia muda, kita senantiasa beribadah kepada Allah. Namun tatkala tua, begitu banyaknya godaan, harta berlimpah, maka kita tergoda oleh hawa nafsu sehingga kita lalai, dan akhirnya kita mungkin saja wafat tatkala kita lalai itu, dan akhirnya kita masuk neraka nantinya. Adapun hikmahnya, maka yang pertama kita senantiasa istiqomah dalam beramal, dan yang kedua jangan sombong. Ulama menafsirkan dalam hadis ini, tatkala mereka memang beramal soleh, namun isi hatinya dengan penuh kesombongan, sehingga Allah tidak akan menerima ibadah orang yang sombong. Bahkan seakan-akan mereka itu mengaku ahli ibadah, semua yang tidak sepaham dengannya, semua yang tidak sekelompok dengannya dianggap ahli bid'ah, dianggap sesat, dianggap perbuatan maksiat, masuk neraka. Sedangkan hatinya disibukkan oleh dunia dan hujatan, maka Allah tidak akan menjadikan dia tergolong kepada ahli surga. Jadi bahayanya kesombongan itu kaum muslimin, senantiasa kita tundukkan hawa nafsu, kita tundukkan amal soleh kita itu dengan perbanyak mengingat Allah. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan menjadikan kita ria, sombong, angkuh, bahkan menganggap teman kita yang masih tidak ke masjid dianggap berbuat maksiat besar. Nauzubillah min zalik. Intinya hadis yang panjang ini, tatkala mereka berbuat ahli surga, namun di akhirnya beliau akan dimasukkan neraka. Maksudnya jangan sombong dalam melakukan ibadah. Tetapi kaum muslimin, tatkala kita sebagai hamba Allah, tak terlepas kita dituntun untuk beribadah. Tatkala kita lalai, maka kita melupakan Allah. Tatkala kita melupakan Allah, lantas dari sisi apa Allah akan mengingat kita sebagai hambanya? Di sisi apa Allah akan mengingat kita sebagai makhluknya? Maka patut kita introspeksi, perbanyaklah hisab di dunia, pasti hisab di akhirat akan sedikit. Jikalau hisab di dunia sedikit, pasti hisab di akhirat nanti akan banyak. Kemudian ujung hadis ini, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tadi berkenaan dia berbuat ibadah kemudian masuk neraka. Kalimat kedua ini di ujung hadis ini berkenaan beliau sebelumnya berbuat maksiat
berbuat dosa. Mungkin di usianya mulai balik sampai usia 40 tahun sibuk dengan kegiatan maksiat, dosa. Apakah itu dosa kecil? Bahkan dosa besar. Akan tetapi kaum muslimin datang suatu ketika mungkin hidayah, bisa jadi hidayah dari Allah, kemudian bisa jadi dari doa yang kita panjatkan, yang kita minta kepada Allah. Datang saja hidayah kepadanya, mereka berbuat ahli ibadah, taat kepada Allah. Ia manfaatkan waktu ini untuk beramal hingga waktu yang panjang. Mereka tidak mengatakan lagi nantilah kita beramal karena waktu masih panjang. Akan tetapi mereka berkata akan berbuat baik, berbuat soleh demi waktu yang panjang. Mereka senantiasa selama hidupnya disibukkan oleh dunia, oleh tahta, hingga lalai dari mengingat Allah. Akan tetapi di ujung hayatnya 10 tahun atau 20 tahun sebelum wafatnya, mereka itu bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah, sehingga Allah mengampuninya dan akan memasukkan mereka itu kepada surga nantinya. Intinya kalimat kedua ini berkaitan tentang jangan putus asa terhadap ampunan Allah. Tatkala Allah tidak bersifat Maha Pengampun, pasti kita akan mendapatkan ujian, bahkan azab tatkala kita melakukan dosa. Namun faktanya kaum muslimin, senantiasa Allah memberikan kita kesempatan untuk bertaubat, memohon ampunannya. Maka jangan sampai kita lalaikan, jangan sampai kita tinggalkan. Berbuatlah waktu demi waktu yang panjang nantinya terhadap amal soleh. Kemudian yang kedua, dituntun kita untuk senantiasa tatkala kita telah mengaku bertaubat, jangan taubat sambalado. Kini taubat, besok maksiat. Itu taubat, maksiat itu balik. Maka ulama mendefinisikan makna taubat itu ruju'uhu mimma la yuhibbuhu ila ma yuhibbuhu. Kembalinya seseorang dari apa yang tidak dicintai oleh Allah menuju apa yang dicintai oleh Allah. Jadi intinya kita tatkala kita mengaku bertaubat, mesti kita menyesali terhadap dosa, mesti bertekad untuk berbuat lebih baik ke depannya, dan senantiasa kita kembalikan hak tatkala kita mengambil hak orang lain. Misalkan tatkala kita mengambil harta orang lain tanpa hak, maka mesti kita kembalikan haknya. Itulah syarat-syarat taubat bagi kita yang pernah melakukan dosa. Jangan putus asa terhadap ampunan Allah. Allah Maha Pengampun. Itulah kaum muslimin wasiat hadis Nabi Muhammad SAW kepada kita. Yang pertama tentang proses penciptaan manusia yang dimulai dari tahapan setetes mani, dan itu tidak terlepas dari pasangan yang halal. Bagi yang nikah melalui proses akad menempuh jalan yang halal. Akan tetapi bagi orang tertentu, pasangan tertentu tanpa akad, maka dia berzina, maka pasti akan mendapatkan laknat nantinya. Proses penciptaan manusia memiliki tahapan, membawa hikmah agar kita senantiasa santun kepada orang tua, karena begitu susahnya mengandung bahkan menjaga janin tersebut. Kemudian yang kedua, ditiupkannya roh dan malaikat menetapkan 4 hal: rezekinya, ajalnya, amalnya, dan bahagia atau celakanya. Dan kita karena Allah lebihkan akal fikiran dan iman, dengan akal itu berfikirlah sebelum beramal, dan dengan iman itu perbanyak tingkatkan amal soleh di dunia. Kemudian yang ketiga, dengan adanya ahli ibadah, tatkala kita telah meramaikan masjid ini, jangan sampai kita sombong, ria dan segala macamnya, karena itu akan bisa menghapus dosa, bisa menghapus pahala yang kita lakukan. Jangan sampai kita sombong, kita telah mengaku beribadah seakan-akan surga di tangan kita. Jangan sampai kaum muslimin. Itu bahayanya tatkala kita telah memiliki perasaan dugaan kuat, kita telah beramal soleh, telah berinfak, bahkan telah haji, bahkan bersedekah, bahkan Jumat berkah kita bagi makanan, maka jangan sampai kita ada rasa kesombongan atau seakan-akan surga akan kita dapatkan nantinya. Kita boleh bercita-cita menjadi hamba yang
penghuni surga nantinya, namun jangan seakan-akan kita saja yang soleh, yang lain tidak. Kemudian dituntut istiqomah hingga akhir hayat. Kemudian bagi kita yang pernah melakukan dosa, termasuk dosa besar, maka jangan putus asa terhadap ampunan Allah dan bertekadlah untuk beramal lebih baik demi waktu yang panjang. Adapun Syekh Hisham Kamil menyebutkan ada amalan yang menyebabkan kita itu bisa mengantarkan kepada husnul khotimah. Yang pertama, senantiasa kita tingkatkan iman. Kemudian jangan lupa kita berzikir kepada Allah dan senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Siapa yang bersalawat maka pasti akan mendapatkan syafaat. Kemudian jangan lupa, jangan lalaikan kewajiban ibadah solat 5 waktu. Kalau bisa tepat waktu dan semaksimalnya kita solat berjamaah di masjid. Salah satu hikmahnya memakmurkan masjid dan membangun ukhuwah Islamiyah. Tatkala kita merantau Bapak Ibu, maka pasti masjidlah satu-satunya tempat yang mempersatukan kita. Tatkala kita pendatang, mungkin hanya masjid yang akan mengenal kita. Konsisten kita 1 bulan ke masjid, tatkala 1 hari saja kita tidak ke masjid, mungkin banyak jemaah yang bertanya, "Kama si fulan tu? Kama apa tu?" Itulah hikmahnya kita solat berjemaah ke masjid. Semoga dapat istiqomah hingga akhir hayat. Kemudian tingkatkan amal sunnah. Bagi kita yang tidak mampu pergi haji karena kekurangan harta kaum muslimin, maka ada amalan di dalam hadis Nabi, siapa yang keluar dari rumahnya, kemudian ulama juga menafsirkan dalam keadaan berwudu, untuk menunaikan solat 5 waktu, solat wajib 5 waktu, maka dia akan mendapatkan pahala senilai pahala haji. Akan tetapi kaum muslimin jangan kita pahami, oh kalau demikian haji tidak wajib. Tidak, haji tetap diwajibkan. Akan tetapi hadis tadi hanya memotivasi kita untuk senantiasa perbanyak amal. Tatkala kita tidak mampu haji karena kesehatankah atau kemampuan harta, maka ada jalan, yaitu pahalanya senilai pahala haji. Kita pergi dari rumah untuk solat berjamaah ke masjid, istiqomah. Kemudian yang kedua, hadis itu dilanjutkan, siapa yang keluar dari rumahnya kemudian ia solat sunnah duha, maka ia akan mendapatkan pahala senilai pahala umrah. Begitu besarnya pahala yang Allah janjikan kepada kita. Apakah tidak cukup dengan kemudahan itu kita amalkan, kita tingkatkan amal soleh? Dan tatkala kita saat ini berada di penghujung tahun Hijriah, semoga amal ibadah kita selama 1 tahun ini diberkahi oleh Allah. Jangan sampai kita sombong dan senantiasalah kita tingkatkan amal soleh dan istiqomah tentunya. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah semaumu, niscaya engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta, dan cintalah siapa saja yang engkau cintai, pasti engkau akan berpisah dengannya. Tatkala kita sebagai suami, apakah kita yang meninggalkan istri dan anak kita atau mereka yang akan meninggalkan kita nantinya? Wa'mal ma syi'ta, dan beramallah, fa innaka madziyum bih, dan beramallah di dunia, niscaya engkau akan mendapatkan balasan terhadap amal itu. Banyak maaf, semoga majelis ini mendapatkan keberkahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.